ayat-ayat tertentu 1000 kali, maka pahala mendah. Tapi begini, tapi memang kita sama-sama mengakui ya bahwa orang Islam itu paling demen, paling seneng ngucapin, ngulang-ngulangin bahasa Arab tanpa dia mengerti ya. Iya betul. Ya, dan ini satu statement dari seorang ustadz sampai meninggalnya dia ustadz. Nih ya, ini supaya teman-teman pada tahu ini ya dan viralkan statement ini nih. Perhatikan ya. Bentar, ini tiba-tiba kok macet. Bentar ya. Sabar. Ini salah satu statement yang sangat terkenal sekali ya, sangat terkenal. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Nah, itu dia. Jadi ketika orang Islam sholat, entah apapun lah, mereka mengucapkan huruf-huruf Arab itu, bunyi-bunyian Arab itu tanpa mereka memahaminya. Dan sekarang ada satu gaungan ya, ada satu joke yang sudah mulai cetar membahana, katanya begini. Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab mendapat pahala, membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia mendapat petaka. Itu ya yang bikin saya sedih ya. Gimana anak-anak saya ini biar percaya sama Yesus. Karena sampai detik ini mereka masih menentang. Saya jujur sedih bang. Saya jelasin pun mereka tetap nggak mau. Mereka selalu bilang gini, Mama memang mama kami, Mama yang melahirkan kami, tapi sekarang bukan panutan kami. Itu yang bikin saya sedih. Sama. Tapi yang saya rasain, saya itu percaya Yesus beneran teman-teman. Yesus adalah kebenaran ya. Yesus adalah kebenaran. Sekarang gini aja, kita nggak mungkin sih dalam satu malam bisa nyiptain Al-Quran dalam satu malam hanya dalam mimpi, terus bisa ngelihat surga, bisa ngelihat neraka. Secara logika aja nggak bisa. Secara logika kita nggak bisa ngelihat surga dan neraka dalam satu malam dan hanya dalam mimpi. Semua orang juga bisa mimpi lihat surga dan neraka. Ya. Tapi kalau firman Tuhan ini benar-benar firman yang hidup. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak akan kenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Jadi melalui Yesus lah kita kenal siapa yang nyiptain hidup ini. Ya. Baik, kita sapa dulu nih, ada Dea. Ya, Dea, selamat malam Dea. Halo Dea. Baik. Naik tapi dia diam saja, jadi kita turunkan ya. Amin ya, saya tetap mendoakan anak-anak saya. Iya. Berarti sampai sekarang anak-anak masih muslim ya? Ya, masih muslim. Oke, coba kita kasih naik ada. Iya. Coba kita kasih naik ada Abe Roy. Iya, muslim Bang, Abe Roy. Muslim. Iya Bang, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Oke. Macet Bang. Mau nanya tentang jilbab kan? Ya. Buka surat Al-Ahzab ayat 5-10-9. Buka Bang. Coba kamu yang baca terjemahannya Indonesia, jangan pakai Arab ya. Bang, jangan dibisu-bisukan, jangan di Abe Roy. Mau nyari dulu Bang. Iya, kalau nyari jangan pakai bahasa HP Anda Indonesia ya. karena Oke. akan terjadi nanti. Oke. Bentar.
Lama banget. Kalau jilbab kan yang iya, kalau jilbab kan yang panjang. Kalau ini kan bukan, ini kan pendek, cuman kepala aja. Surah Bang, kameranya jangan di manu, Bang. Nah, liatin. Nah, kayak kita ini loh. Kayak kita ini loh, Bang. Kita ini. Nah, belajar dulu, Bang. Belajar agama Islam dulu. Nanti naik lagi ke sini. Nah. Ya, mungkin apa pesan-pesan yang mau disampaikan Kak Renita dan Kak Nia kepada umat-umat yang masih bimbang, mungkin mengalami hal-hal yang sama tapi belum mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam dan datang kepada Yesus. Dari Kak Nia dulu, silakan. Ya. Saya pesan sama saudara-saudara saya semua ya yang belum ikut Tuhan Yesus. Tolong sebelum kamu binasa, bertobatlah sebelum terlambat. Ya. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Ya. Saya cuma pesannya itu aja. Oke. Untuk Kak Renita, pesan-pesannya apa kepada muslimah-muslimah nih yang mungkin sedang berada dalam persimpangan jalan dan bingung mau memutuskan? Silakan. Percayalah teman-teman, apa yang saya yakini saat ini, yang saya imani saat ini itu adalah kebenaran. Jangan takut untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Karena murtad itu bukan dari agama lain ke agama lain, tapi murtad adalah dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Ketika kalian mau mempelajari apa itu yang ada dalam Alkitab, disitulah ada kebenaran. Jadi jangan takut untuk mencari tahu hal yang baru, supaya tidak ada kalian hina menghina, caci memaki. Dan saya yakin, saya percaya bahwa kebenaran itu akan tetap kebenaran, ya, tidak akan bisa ditutupi oleh kebohongan. Baik. Ya, bertobatlah sebelum Tuhan Yesus datang. Baik, terima kasih pesan-pesannya. Ya, kita hampir tiap hari ini kedatangan orang-orang Islam yang pindah ke Kristen ya. Ya, semoga teman-teman betul-betul tulus. Juga Bang Edi. Ya, semoga benar-benar tulus, benar-benar sungguh-sungguh ya mau mengikuti Yesus, bukan karena ada modus-modus, bukan karena ada niatan-niatan tertentu. Dan kita juga orang Kristen harus pandai, harus cerdik, berhikmat. Kita harus bisa membedakan mana orang yang betul-betul pengen menjadi Kristen mengikuti Yesus dan mana orang yang hanya modus-modus saja. Oke, begitu saja Kak Renita dan Kak Nia. Selamat malam. Sampai jumpa kembali, terus berkarya, beritakan, share pengalaman-pengalaman kalian kepada orang-orang lain supaya mereka juga berani untuk mengambil tindakan. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Selamat malam. Dadah.